sekali berjumpa kembali dengan anak-anak semuanya. Yuk siapkan Alkitab dan BOL kalian untuk membaca hikmat dan menulis renungan hari ini. Baik anak-anak, pembacaan kita hari ini diambil di 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 1 Samuel 28 ayat 25. Namun tidak kita baca semuanya ya anak-anak. Anak-anak bisa membaca kisah selengkapnya di tempat masing-masing. Dan untuk hikmat Tuhan hari ini ada di 1 Samuel 27 ayat 1. Yuk kita sama-sama buka di 1 Samuel 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Dan dari hikmat Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar yaitu stand firm. Stand firm artinya berdiri teguh. Yang Tante mau bicarakan tentang iman percaya kita tidak boleh goyah dalam situasi apapun. Kalau boleh Tante merangkum, setelah berkali-kali Saul gagal membunuh Daud, ketakutan kembali menyelimuti hati Daud. Meskipun Tuhan telah melindunginya secara ajaib dan memilih untuk melarikan diri ke negeri Filistin, musuh Israel. Keputusan ini menunjukkan bahwa imannya sudah mulai goyah dan ia lebih mengandalkan akal sehatnya daripada janji Tuhan. Oleh sebab itu, Tante bagi tema stand firm, kita mau sama-sama belajar tentang kisah Daud di hikmat Tuhan hari ini. 1. Ketika iman goyah, ketakutan yang mengambil alih. Ketakutan yang Daud rasakan adalah Daud itu kan sebelumnya pernah mengalahkan Goliat ya. Dia sangat berani sekali mengalahkan Goliat. Raksasa besar. Kini dia malah justru dikuasai dengan ketakutan kepada Saul. Padahal kemenangan-kemenangan yang besar Daud sudah terima dari Tuhan. Nah, seringkali juga kita seperti Daud, kita telah melihat Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita, tapi saat menghadapi masalah baru, kita kembali meragukan kuasanya. Yang kedua, mencari perlindungan di tempat yang salah. Kalau kita lihat secara sekilas, langkah Daud ini salah. Dia mencari perlindungan ke bangsa Filistin, ya sebagai musuhnya orang Israel, bukan berlindung kepada Tuhan. Keputusan tidak hanya bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi juga menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih rumit. Nah, yang bisa kita pelajari adalah ketika kita merasa putus asa, kita seringkali tergoda untuk mencari solusi instan dari dunia yang justru menjauhkan kita dari Tuhan, kita mungkin mengandalkan kekayaan koneksi, bahkan melakukan kompromi yang tidak berkenan kepadanya, yaitu membuat Tuhan sedih, atau bahkan bisa buat tindakan-tindakan yang berdosa. Oleh sebab itu, yuk kita mau sama-sama belajar. Ketakutan Daud ini yang membuat imannya goyah, yaitu kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, ingatlah kesetiaan Tuhan. Ketika kita merasakan ragu, ingatlah kembali semua cara Tuhan yang telah bekerja dalam kehidupan anak-anak. Dari pernyataan Tuhan sampai anak-anak pintar berprestasi sekolah, apapun kesulitan-kesulitan di sekolah anak-anak bisa hadapi, itu semua karena pernyataan Tuhan. Yang kedua, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tetap tenang, tetap percaya, karena Tuhan itu pasti memelihara anak-anak, dan jangan takut. Rancangan Tuhan selalu membawa damai sejahtera, bukan membawa kecelakaan. Jadi, yuk kita sama-sama belajar ya anak-anak, terus stand firm, kuat di dalam iman dan tidak goyah. Boleh takut, tapi tidak boleh ketakutan mengalahkan iman percaya kita dan membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.